Hasil penelitian terbaru yang dirilis ke publik oleh peneliti Institut Teknologi Bandung tentang potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa menjadi peringatan dini bagi semua pihak untuk bersiap menghadapi bencana yang tak terduga. BMKG menegaskan ancaman potensi tsunami tersebut nyata meski tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Bagaimana langkah mitigasi yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana tsunami tersebut? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Selamat malam Bu Dwi Korita. Selamat malam Mbak Nana. Ya Bu Dwi Korita, langsung saja ini beberapa hari ini heboh soal hasil riset yang dirilis ke publik dari ilmuwan ITB Bu tentang potensi tsunami 20 meter di selatan Jawa. Seperti apa sebetulnya penjelasan BMKG supaya tidak terjadi simpang siur informasi dan juga dikhawatirkan kemudian menimbulkan kebingungan di publik Bu Dwi Korita? Terima kasih. Jadi sebetulnya riset-riset tersebut sangat penting untuk menguatkan mitigasi. Dan ini bukan temuan yang pertama. Karena sejak tahun 2014, peneliti dari BPPT Bapak Dr. Wijokongko juga telah melakukan analisis dan perhitungan yang hasilnya kurang lebih sama. Angkanya 20-20. Jadi 20 ketinggian, 20 menit waktu datangnya. 2016 ada lagi profesor dari Amerika, Profesor Ron Harris, juga melakukan kajian dengan metode yang berbeda, tetapi keluarnya juga kurang lebih sama, 20-20. Dan yang terakhir, peneliti ITB ini kebetulan bersama dengan peneliti BMKG, sebagian menggunakan data BMKG dan ada peneliti dari, jadi itu gabungan lintas lembaga penelitiannya, dan hasilnya angkanya 20-20, tetapi metode, asumsi, dan pendekatannya berbeda. Semuanya itu penting bagi kami untuk menguatkan mitigasi. Sebetulnya sejak tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menyiapkan antisipasinya karena terjadinya tsunami di Banda Aceh. Mekanismenya kurang lebih sama dengan yang dianalisis oleh tim peneliti-peneliti tadi, yaitu gempa akibat kuncian dari megatrust, ada segmen satu atau beberapa segmen kuncinya terlepas mengakibatkan gempa dengan magnitudo 9 dan juga mengakibatkan tsunami. Sehingga sistem yang ada di Indonesia dibangun di tahun 2008 dengan merapatkan jaringan sensor-sensor gempa, terutama yang menghadap pada zona-zona megatrust, serta yang mengepung patahan-patahan aktif di darat. Dari sensor-sensor gempa ini akan terdeteksi gelombang atau sinyal-sinyal gelombang gempa dengan menggunakan IoT atau Internet of Things, akhirnya dapat dianalisis, dihitung secara matematis, diketahui magnitudonya, posisinya di mana, dan dimodelkan secara matematis, dan akhirnya dapat diprediksi akan terjadi tsunami atau tidak. Potensi tsunami ini seandainya terjadi berapa ketinggiannya dan berapa menit waktu datangnya. Jadi pemerintah kita sudah menyiapkan sejak tahun 2008, namun yang masih harus dikuatkan adalah kesiapan masyarakat dalam merespons peringatan dini. Bu Dwi Korita, tahan dulu, nanti kita akan sampai ke sana, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Ibu, nanti kita akan sampai ke langkah mitigasi dan juga proses sosialisasi kepada masyarakat setempat dan juga pemerintah setempat Ibu. Tahan dulu Ibu, kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Prime News akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Langsung saja Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ada beberapa riset yang sebetulnya hasilnya sama, sudah dilakukan beberapa kali namun metodenya berbeda. Tapi hasilnya mirip-mirip dengan yang dirilis penelitian dari ITB ini. Skenario yang paling buruk apa Ibu? Dan kemudian ini titik-titik rawannya apakah memang hanya selatan Jawa saja atau mungkin bisa terjadi di wilayah
wilayah-wilayah lainnya seperti di Pulau Sumatera juga Ibu, dan prediksinya itu bisa diketahui tidak sih sebetulnya dengan banyaknya riset yang sudah dilakukan, beberapa data yang sudah dipublish, bisa dideteksi kapan ini akan terjadi dan di titik mana saja Ibu? Jadi sebetulnya zona yang rawan tsunami tidak hanya di selatan Jawa, tetapi pada sepanjang pantai yang menghadap Samudra Hindia, mulai dari ujung Aceh sampai ke Lampung, terus membelok ke Jawa sampai ke Nusa Tenggara sampai ke Papua ya. Kemudian juga pantai yang menghadap Samudra Pasifik, itu misalnya di Papua, di bagian utara, di mana juga di Maluku Utara, di Sulawesi Utara, serta juga pantai yang menghadap Laut Banda dan juga Laut Flores, terutama lautan ataupun teluk-teluk yang di situ terdapat patahan di dasar lautnya. Jadi tidak hanya di selatan Jawa saja. Namun pemerintah Indonesia sebetulnya telah menyiapkan mitigasinya, yaitu dengan sistem peringatan dini tadi. Skenario terburuk adalah itu tadi, antara lain kalau terjadi tsunami, kalau menurut saya yang terjadi dari hasil riset itu memang untuk penelitiannya terburuk, yaitu 20 meter ketinggian dan waktunya 20 menit datangnya. Maknanya apa? Bukan berarti seluruh pantai di Banten atau di Jawa Timur itu akan tergulung oleh tsunami 20 meter. Bukan. Harus dimaknai bahwa pantai yang elevasinya lebih 20 meter itu aman. Kecuali kalau ada di dalam teluk. Karena kalau di dalam teluk itu ketinggian 20 meter bisa mengalami amplifikasi menjadi lebih dari 20 meter. Jadi kalau yang lebih dari 20 meter di depan pantai bukan teluk, di pantai bukan teluk, itu sebetulnya aman. Nah, yang skenario terburuk itu adalah seperti yang di Palu. Tsunami datang dalam waktu 2 sampai 3 menit. Itu terburuk. Kalau 20 menit itu masih cukup waktu, dengan peringatan dini 3 menit, 5 menit, masih ada sisa 15 menit untuk evakuasi sampai 17 menit. Tetapi yang terburuk itu adalah seperti yang terjadi di Palu, dalam waktu 2 menit itu tsunami sudah datang. Dan sebelum 5 menit sudah selesai tsunami-nya. Waktunya tidak bisa diprediksi ya Bu? Dengan banyaknya hasil riset? Dari banyaknya hasil riset itu membuat kita harusnya lebih siap. Lebih siap untuk menyiapkan tata ruang, misalnya membangun sesuatu ya pada posisi jangan terlalu mepet pantai. Jadi agak jauh, ketinggian yang lebih dari 20 meter. Kemudian juga bangunan-bangunan, misalnya kemungkinan terburuk itu gempanya 9 ya. Building code-nya kalau bangunan-bangunan vital harus mampu bertahan. Infrastrukturnya disiapkan. Jadi sebenarnya hasil riset itu bisa kita manfaatkan untuk menyiapkan demikian. Bu Dwi Korita, dengan adanya beberapa riset bahkan yang terbaru yang dirilis oleh para ilmuwan dari ITB ini, apakah kemudian BMKG juga sudah terus-menerus memberikan early warning system kepada pemerintah setempat yang daerah-daerahnya kemudian rawan begitu Ibu? Karena itu sebetulnya yang paling penting kalau BMKG sudah memberikan early warning system tapi responnya berbeda ataupun tidak cepat dan tanggap di respon oleh pemerintah setempat, itu yang kemudian akan mengkhawatirkan Ibu. Iya, jadi setiap menit bahkan setiap detik dengan Internet of Things, BMKG memonitor kejadian gempa dan seketika secara otomatis menghitung kemungkinan terjadinya tsunami dan secara otomatis disebarluaskan ke BNPB, pemerintah daerah, TNI dan Polri. Nah, persoalannya adalah bagaimana menyiapkan agar di pemerintah daerah itu ada yang jaga 24 jam. Siap menerima peringatan dini. Nah, ini masih jadi PR bersama. Jadi meyakinkan ada 24 jam petugas yang menjaga menerima peringatan dini itu sehingga bisa mencet sirine, menyebarluaskan informasi ke masyarakat untuk misalnya evakuasi. Itu satu hal. Hal yang lain adalah mengedukasi masyarakat agar setiap mereka berada di pantai itu juga harus sudah paham apabila merasakan goyangan
jadi goyangan gempa ya, goyangan gempa sampai 20 hitungan, harus segera mencari tempat yang lebih tinggi yang di atas 20 meter. Seperti hasil riset tadi. Karena apa? Kalau menunggu peringatan dini BMKG bisa terlambat. Tsunami itu bisa datang sebelum 5 menit. Kalau hasil riset itu 20 menit kan, itu betul karena asumsi dan metodenya memang betul seperti itu. Tetapi kalau kejadiannya seperti di Palu, itu sudah beda dengan yang diteliti tadi. Itu 2 menit, 3 menit sudah terjadi. Kalau nunggu peringatan dini baru datang menit keempat, menit kelima, jadi keduluan. Dan harus mengajak pemerintah daerah menyiapkan sarana evakuasi, jalur evakuasi, kemudian selalu melatih gladi evakuasi. Artinya kita harus banyak melakukan persiapan-persiapan, terutama sarana prasarananya, peta-peta evakuasi, dan latihan agar terampil untuk mengevakuasi. Apalagi di COVID ini, tentunya harus diidentifikasi zona-zona rawan tsunami yang di situ tempat merawat pasien COVID. Sehingga semestinya itu harus dipikirkan kalau terjadi sesuatu evakuasinya bagaimana, harus menjaga jarak dan seterusnya. Demikian. Bu Dwi Korita, apakah kemudian BMKG akan melakukan simulasi khusus begitu di daerah-daerah yang rawan untuk potensi tsunami, terutama di daerah-daerah yang disebutkan dalam hasil riset teman-teman dari ITB ini, Bu? Sudah sejak mungkin sejak peristiwa Aceh ya, BNPB bersama-sama, jadi terutama ujung tombaknya garda terdepan BNPB, kemudian bersama-sama dengan BMKG, kemudian juga dengan LSM dan berbagai pihak, LIPI, perguruan tinggi, itu secara rutin melakukan sosialisasi dan gladi evakuasi. Namun ini pasang surut begitu. Biasanya mohon maaf, kalau sudah periode kepemimpinan daerah itu berganti, berikutnya surut lagi, harus dibangkitkan lagi. Jadi ini sudah dilakukan, tetapi harus terus digencarkan karena masih belum cukup menurut kami. Kalau kemudian infrastruktur untuk peralatan early warning sistemnya yang ada di lapangan di daerah-daerah yang rawan ini seperti apa? Karena kalau kita berkaca, Ibu, pada gempa Palu ataupun tsunami Palu itu kan kemudian ada misinformasi di situ ya antara early warning system dari BMKG kemudian dengan apa yang terjadi di lapangan, Ibu. Ini bagaimana kemudian? Kalau peristiwa gempa Palu, early warning system BMKG itu dikirimkan dalam menit ke-4 lebih 30 detik. Tetapi tsunami-nya datang lebih dahulu. Itu menit kedua sampai menit ke-3. Jadi saat early warning system itu dikirimkan, tsunami sudah hampir selesai. Jadi itu gap-nya. Jadi memang di dunia ini belum ada satu teknologi pun yang bisa memberikan peringatan dini 2 menit. Nah, ini kami sedang meningkatkan inovasi untuk berkejaran dengan tsunami agar mampu memberikan peringatan dini 2 menit. Nah, kemudian saat peringatan dini itu diberikan, juga tidak ada petugas yang di pemerintah daerah, kan jadi ada BPBD biasanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu di situ tidak ada yang menerima. Mungkin karena sudah terjadi gempa, sehingga namanya gempa kan semua panik, pada lari kan. Jadi kemungkinan itu. Jadi hal-hal ini yang sedang kami siapkan untuk diantisipasi lanjut. Semacam itu. Kemudian proses sosialisasinya kepada pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat, karena kan tadi Ibu mengatakan tidak ada alat yang bisa mendeteksi lebih cepat begitu ya pada kenyataannya, dan itu sedang dikembangkan. Tapi kan sambil menunggu alat itu bisa ada untuk mendeteksi lebih cepat, harus ada sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah apa yang harus dilakukan supaya bisa lebih waspada dan kemudian melihat situasi realnya di lapangan, Ibu. Betul sekali. Kebetulan BMKG ini kan ada di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ada BMKG daerah dan maksudnya di tingkat provinsi, dan ada juga di tingkat kabupaten. Sehingga melalui agen-agen BMKG di provinsi dan kabupaten, kami kerahkan untuk melakukan koordinasi
dan sosialisasi dengan pemerintah daerah, terutama partner kami adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang di bawah koordinasi BNPB. Itu terus dilakukan. Tetapi terus terang saja, geladi evakuasinya ini masih, menurut kami masih harus ditingkatkan. Jadi kalau hanya sosialisasi sih sudah ya, tetapi latihannya ini loh. Nah, karena untuk latihan ini harus disiapkan dulu jalur evakuasinya. Jadi kami mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan jalur evakuasi, tempat evakuasi, shelternya, dan peta-peta evakuasinya. Ini sedang berproses. Ya, terakhir Ibu, apa yang bisa BMKG sarankan dan juga himbau kepada masyarakat supaya tidak panik dengan adanya hasil riset ini? Kan memang membuat kita harus lebih waspada, tapi supaya tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, di tengah pandemi COVID-19 ini, waspada harus berjalan, tapi kepanikan juga tidak boleh terjadi begitu. Apa yang bisa BMKG sarankan, Ibu Dwi Korita? Sebetulnya dengan hasil riset tersebut itu memberikan gambaran yang lebih jelas. Sebelum riset 2014 kita nggak bisa membayangkan ini tsunami mau seberapa tinggi, mau 100 meter, 50 meter, tapi kan ternyata 20 meter. Jadi kita bisa menyiapkan sarana-prasarana apa yang harus ada apabila tsunami itu datang. Misalnya ditanam vegetasi, pohon-pohon sepanjang pantai dihijaukan dengan mangrove atau dengan pohon-pohon yang dapat menahan laju air. Kemudian jalur evakuasi disiapkan, masyarakat dilatih, shelter disiapkan, masyarakat dilatih bagaimana untuk berjalan atau berlari dari tempat mereka menuju tempat evakuasi. Dan yang paling penting itu tata ruang. Kalau tata ruang itu kita biarkan berkembang, mepet semuanya ke pinggir pantai, ini kan membahayakan yang tinggal. Jadi sebaiknya diatur ada zona sempadan pantai. Dalam jarak misalnya 200 atau 500 meter, baru bisa ada pemukiman, atau di sebelumnya ada taman atau tempat-tempat yang hijau, baru rumah-rumah. Demikian. Oke, terima kasih Ibu. Kita sudah dapat poinnya bahwa ini menjadi peringatan dan juga meningkatkan kewaspadaan dari seluruh pihak, kesiapan juga baik dari pemerintah pusat, dari kemudian pemerintah daerah dan juga masyarakat supaya bisa memahami ataupun mempersiapkan diri atas bencana yang kita tidak tahu kapan akan datangnya, tapi kepanikan tidak boleh terjadi di masyarakat, begitu ya Ibu. Terima kasih sekali Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Kanawati atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini.